Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 sini akan menjelaskan materi mengenai pengakuan negara dan pengakuan pemerintahan. Kami yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya, Zaid Raja Saimani, dengan NIM 23831 2129. Dan saya Afi Afrianti dengan NIM 2383 120 127. Saya Khairunisa dengan NIM 2383 12 0124. Langsung saja ke pembahasan materi. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dengan NIM 2383 12 0124. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan negara dan pengakuan pemerintah. Pengakuan negara adalah pengakuan bahwa suatu kekuasaan yang lahir diakui telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional sebagai negara, sehingga diakui pula sebagai pribadi dalam hukum dan masyarakat internasional. Jadi bisa disimpulkan bahwa pengakuan negara itu adalah pengakuan yang telah diakui karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum internasional. Selanjutnya ada pengertian dari pengakuan pemerintah. Pengakuan atau pernyataan dari suatu negara yang mengakui bahwa telah adanya pemerintahan baru yang dibentuk di suatu negara tertentu, di mana pemerintahan ini itu mempunyai kekuasaan administratif untuk mewakili negaranya secara sah. Jadi bisa disimpulkan bahwa pernyataan pemerintah itu adalah pernyataan yang diakui oleh negara lain karena terbentuk suatu negara baru. Selanjutnya ada pentingnya pengakuan. Apa itu pentingnya pengakuan? Di mana fungsi dari pengakuan itu adalah untuk menjamin suatu negara baru dapat menduduki tempat yang wajar sebagai suatu negara politik yang merdeka dan berdaulat di tengah-tengah bangsa-bangsa, sehingga secara aman dan sempurna itu dapat mengadakan hubungan dengan negara-negara lain tanpa mengkhawatirkan bahwa kedudukannya sebagai kesatuan politik itu akan diganggu oleh negara-negara yang telah ada. Dari definisi di atas itu mencerminkan suatu kenyataan bahwa masyarakat internasional itu dinamis, di mana negara-negara baru itu dapat saja muncul, sementara negara-negara lama bisa runtuh dan lenyap. Suatu negara dapat saja digulingkan dan pemerintah baru terbentuk. Dalam kondisi ini, dinamika masyarakat internasional itu pengakuan itu menjadi sangat penting karena berhubungan dengan status dari suatu kesatuan dalam sistem internasional dan dalam hukum tata negara dari negara yang mengakui. Selanjutnya, pengakuan itu memiliki fungsi politik dan fungsi hukum, di mana fungsi politik ini diperoleh dari pengakuan yang di mana negaranya itu telah diakui, diterima sebagai pribadi internasional dalam interaksinya dengan negara yang memberi pengakuan, sehingga kedudukan dan tindakan-tindakannya diakui, memiliki konsekuensi politik yang tegas. Selanjutnya ada fungsi hukum yang diperoleh melalui pengakuan negara yang diakui secara formal dan telah sah mengajukan atribut kenegaraannya dalam interaksi dengan negara-negara lain, terutama negara-negara yang telah mengakuinya.
Di samping itu, negara atau pemerintahan baru telah diakui itu berpengaruh terhadap hukum domestik negara yang mengakui. Lalu pengaruh ada atau tidaknya pengakuan negara sebagai subjek hukum internasional. Dengan adanya pengakuan negara dalam hukum internasional, maka suatu negara akan secara otomatis menunjukkan bahwa negara tersebut telah menyandang hak-hak dan kewajiban hukum yang dibebankan oleh hukum internasional. Selanjutnya, pengaruh tidak adanya pengakuan negara dalam subjek hukum internasional. Jadi, dengan tidak adanya pengakuan negara dalam subjek hukum internasional, negara tersebut sedikit banyak mengalami kesulitan dalam mengadakan hubungan kerjasama dengan negara lain. Dan kalau nggak ada pengakuan, itu suatu negara belum diakui dapat memberi kesan kepada negara lain bahwa negara tersebut tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban internasional. Dan dan tidak adanya pengakuan tersebut, negara juga belum diakui dan tidak bisa menjalin kerjasama ekonomi dengan negara lain yang ekonominya lebih baik karena tidak adanya kedaulatan di dalamnya. Selanjutnya akan dijelaskan tentang teori pengakuan. Dalam hukum internasional, teori pengakuan merupakan perbuatan politik di mana suatu negara menunjukkan kesediaannya untuk mengakui suatu situasi fakta dan menerima akibat hukumnya dari sebuah pengakuan tersebut. Hal ini dikemukakan oleh De Visser bahwa pengakuan internasional ini memenuhi dua kebutuhan sosial dalam kehidupan antar negara. Yang pertama, untuk tidak mengasingkan sekumpulan manusia dari hubungan-hubungan internasional, dan yang kedua, untuk memastikan kontinuitas hubungan internasional dengan menghindari kekosongan hukum. Dijkstrach mendefinisikan pengakuan negara baru adalah tindakan bebas dari satu atau lebih negara yang mengakui keberadaan suatu wilayah yang terorganisir secara politik, tidak terikat dengan negara lain, dan mampu memenuhi kewajiban hukum internasional serta menganggap wilayah tersebut sebagai anggota masyarakat internasional. Terdapat 3 teori utama yang menjelaskan bagaimana pengakuan ini bekerja. Yang pertama itu ada teori konstitutif. Menurut teori konstitutif, keberadaan suatu negara bergantung pada pengakuan negara lain. Artinya, tanpa adanya pengakuan, suatu entitas tidak dianggap sebagai negara. Teori ini menyatakan bahwa hanya melalui pengakuan suatu negara dapat mendapatkan subjek hukum internasional. Dengan demikian, pengakuan adalah syarat agar negara diterima sebagai bagian dari masyarakat internasional dan memperoleh kedudukannya sebagai subjek hukum internasional. Menurut Hans Kelsen, teori konstitutif memandang pengakuan sebagai sebuah tindakan hukum. Ia menyatakan bahwa pengakuan hukum merupakan prosedur yang diatur dalam hukum internasional untuk menetapkan keberadaan fakta mengenai sebuah negara dalam situasi tertentu. Saat sebuah negara memberikan pengakuan terhadap suatu komunitas sebagai negara, berarti negara tersebut menganggap komunitas itu telah memenuhi syarat-syarat kenegaraan yang ditentukan oleh hukum internasional. Dalam pandangan ini, pengakuan menjadi syarat mutlak karena hukum internasional telah menetapkan kondisi-kondisi yang harus dipenuhi agar sebuah komunitas diakui sebagai negara.
Yang kedua ada teori deklaratif. Menurut teori ini, keberadaan suatu negara sudah ada sebelum diberikannya sebuah pengakuan dan tidak bergantung pada pengakuan. Pengakuan hanya berfungsi sebagai pernyataan resmi atas sesuatu fakta yang telah terjadi. Pengakuan ini disebut pengakuan politik karena tidak membawa konsekuensi hukum dan bukan merupakan elemen yang memberikan eksistensi hukum negara yang diakui. Pengakuan politik mensyaratkan bahwa negara yang akan diakui sudah memiliki eksistensi hukum. Bahkan sebelum diakui, negara tersebut telah memiliki hak untuk mempertahankan integritas dan kemerdekaannya, membuktikan perlindungan dan kesejahteraan bagi rakyatnya, mengorganisasi pemerintahan, membuat hukum yang penting bagi nasional, mengelola administrasi, dan memberikan kewenangan bagi lembaga negara peradilan. Yang ketiga ada teori jalan tengah. Teori ini menggabungkan dua teori sebelumnya yang membedakan antara eksistensi internasional negara dan penggunaan hak-haknya. Dalam pandangan ini, bahwa suatu negara dapat memiliki status sebagai subjek hukum internasional tanpa perlu adanya proses pengakuan sejalan dengan teori deklaratif. Namun di sisi lain, untuk dapat menjelaskan hak-haknya sebagai subjek hukum internasional, negara tersebut tetap membutuhkan pengakuan dari negara-negara lain. Sesuai dengan teori konstitutif, sebuah negara atau pemerintahan tidak akan memperoleh status hukum di mata negara lain tanpa adanya pengakuan, meskipun keberadaan negara atau pemerintahan itu sendiri tidak dapat disangkal. Dengan demikian, sebuah negara tetap eksis meskipun tidak diakui. Negara-negara tersebut hanya menjalin hubungan internasional kepada negara yang memberikan pengakuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zayan Raja Saimani dengan NIM 23831 2129. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai macam-macam pengakuan negara dan akibat hukum yang timbul dari pengakuan. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai macam-macam pengakuan negara, kita harus mengetahuinya dulu fungsi dari pengakuan itu untuk apa. Fungsi pengakuan menurut J.B. Moore, makna pengakuan adalah sebagai suatu bukti atau jaminan yang diberikan kepada suatu negara bahwa negara tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional. Dengan adanya pengakuan ini, negara diakui keberadaannya dan diterima dalam pergaulan internasional sebagai subjek hukum yang sah. Nah, lanjut masuk ke macam-macam pengakuan sebuah negara. Yang pertama itu ada pengakuan de facto. Pengakuan de facto adalah pengakuan negara terhadap negara lain yang telah memenuhi unsur konstitutif sebagai suatu negara, yaitu dengan adanya rakyat, wilayah, dan sebuah pemerintahan. Pengakuan de facto bersifat sementara dan tidak mengikat karena masih diperlukan prosedur pendirian sebuah negara. Apabila negara tersebut lenyap, maka pengakuan de facto ini bisa dibatalkan. Pengakuan de facto bersifat sementara dan tidak mengikat karena masih diperlukan proses atau prosedur lebih lanjut untuk pengakuan resmi, yang itu ada di dalam pengakuan de jure. Jika negara yang diakui secara de facto itu hilang atau tidak mampu mempertahankan eksistensinya, maka pengakuan de facto tersebut dapat dibatalkan atau dicabut. Karena itu, pengakuan de facto biasanya diberikan sambil menunggu perkembangan masih lanjut mengenai stabilitas dan keberlangsungan negara tersebut. Selanjutnya, pengakuan yang kedua itu ada pengakuan de jure. Pengakuan de jure adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain atau secara resmi suatu statusnya.
kedudukannya, dan keadaannya oleh pihak berwenang menurut hukum dan norma hukum internasional. Pengakuan de jure biasanya berbentuk hubungan diplomatik, ekonomi, perdagangan, dan politik. Pengakuan de jure biasanya diberikan setelah suatu negara baru dianggap memenuhi syarat utama sebagai negara, seperti memiliki pemerintahan yang stabil, wilayah yang jelas dan rakyat, serta kemampuan menjalankan hubungan internasional sesuai hukum internasional. Dengan pengakuan de jure, negara yang diakui dapat menjalin hubungan diplomatik, ekonomi, perdagangan, dan politik secara resmi dengan negara lain. Yang ketiga itu ada pengakuan kolektif. Pengakuan kolektif adalah bentuk pengakuan suatu negara baru yang diberikan secara bersama-sama oleh sekelompok negara, biasanya melalui suatu organisasi internasional, konferensi multilateral, atau perjanjian internasional bilateral. Nah, pengakuan ini berfungsi sebagai bukti resmi bahwa negara baru tersebut diterima sebagai anggota masyarakat internasional dan memiliki hak serta kewajiban sesuai hukum internasional. Pengakuan kolektif memiliki dampak signifikan terhadap hubungan negara baru tersebut dengan negara-negara anggota organisasi internasional yang memberikan pengakuan, karena pengakuan ini memperkuat legitimasi dan keberadaan negara baru di kancah internasional. Namun pengakuan ini bukan keputusan organisasi internasional secara langsung, melainkan keputusan yang diambil oleh negara-negara anggotanya secara kolektif. Nah, pengakuan yang terakhir itu ada pengakuan bersyarat. Pengakuan bersyarat itu apa? Pengakuan bersyarat adalah pengakuan yang diberikan oleh suatu negara kepada negara lain atau pemerintah baru dengan menyertakan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pihak yang diakui. Syarat ini biasanya bersifat objektif seperti kondisi faktual negara yang diakui, atau bersifat subjektif, misalnya konsensi politik, ekonomi, atau perlakuan khusus yang harus diberikan oleh negara yang diakui kepada negara yang memberikan pengakuan. Nah, itu adalah macam-macam dari sebuah pengakuan negara. Selanjutnya akan masuk ke materi mengenai akibat hukum yang timbul dari sebuah pengakuan. Selanjutnya, materi yang kedua itu adalah akibat hukum yang timbul dari pengakuan. Nah, apa sih akibat hukum yang timbul dari pengakuan itu? Akibat hukum yang timbul dari pengakuan, khususnya pengakuan negara, adalah berbagai konsekuensi yang timbul secara hukum akibat tindakan pengakuan tersebut. Akibat yang timbul itu dibagi menjadi dua macam, ada yang positif dan ada yang negatif. Akibat dari pengakuan sendirinya itu, negara yang mengakui dan negara yang diakui terdapat hubungan sederajat dan dapat mengadakan segala macam hubungan kerjasama untuk mencapai tujuan nasional yang diatur oleh hukum internasional. Selain itu, akibat pengakuan lainnya yaitu terjadinya konsekuensi politis, di mana kedua negara dapat dengan leluasa mengadakan hubungan diplomatik seperti memperkuat kerjasama politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya antar kedua negara. Yang kedua, konsekuensi hukum, yang merupakan evidence of the factual situation, menimbulkan akibat hukum tertentu dalam hubungan diplomatik, sekaligus memperkukuh judicial standing negara yang diakuinya. Selanjutnya dari dampak negatifnya. Nah, jika tidak diakuinya negara yang tidak mendapatkan pengakuan dari negara lain, akan mengalami kesulitan besar, seperti tidak bisa menjalin kerjasama diplomatik, ekonomi, sosial, mudah menjadi sasaran penjajah oleh negara besar, tidak mendapat tempat di dunia internasional, sulit berpartisipasi dalam organisasi internasional, dan warganya mengalami hambatan dalam berpergian ke luar negeri. Nah, itu adalah materi dari akibat hukum yang timbul dari pengakuan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi dari kelompok 4, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.